Baik, sebelumnya. Oke. Tolong direkod Pak Arif, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga siang hari ini kita berkumpul bersama dalam forum sharing diskusi. Perkenalkan, nama saya Mulaili atau biasa dipanggil Laili Putri, selaku host dan sebagai koordinator tim Alpha PMI. Dan saya mohon maaf yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dikarenakan Bu Nani sedang tidak enak badan, maka pada siang hari ini saya akan ditemani sahabat saya, beliau komandan dari LANKRI, sebuah komunitas relawan yang tergabung di dalam tim Alpha PMI. Mari kita doakan bersama, semoga yang sekarang lagi sakit semua diberi kesembuhan dan bisa aktif kembali seperti sedia kala. Amin. Baik, saya akan menyapa dulu tamu pembicara pada siang hari ini, Pak Aziz. Selamat siang, sehat Pak? Ya. Selamat siang juga kepada Ibu Hilda. Assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hilda sehat, bismillah. Ini yang kedua kali ya Bu ya, ini kedua kali. Dan selamat siang kepada teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan siang hari ini nanti kita akan kedatangan 3 kawan kita yang akan membantu dan pastinya juga akan membimbing baik untuk kegiatan yang ada di Indonesia maupun nanti ke online. Untuk sementara ini mungkin belum hadir. Yang sudah hadir saya lihat ada Pak Arif. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Mbak Leli. Selamat siang semuanya. Salam kenal. Dan yang kedua ada Bapak Januriadi atau Bang Adi. Selamat siang Bang, sudah hadir? Belum ya. Beliau CEO Argo Pesona Indonesia dan beliau juga abang kami di tim Alpha. Dan yang ketiga ada Mas EN dari SBMI. Mas EN apa sudah hadir? Ya mungkin juga belum. Baik, beliau aktif di bidang koperasi dan pemberdayaan buruh migran. Baik, untuk menyingkat waktu kita akan memulai acara ini dengan membuka doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mbak Laili masih di mute? Masih di mute. Maaf. Baik. Mohon maaf. Baik, selanjutnya akan saya berikan waktu kepada Mbak Santi sebagai pemandu acara. Mungkin akan dimulai dulu. Mbak Santi sekarang akan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih kepada Ibu Laili dan juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persingkat waktu ya, karena waktu sudah beranjak, kita langsung aja ya. Saya mewakili tim Alpha PMI Hong Kong yang juga menemani Mbak Laili saat ini. Mungkin masih agak grogi ya, pertama kali saya ikut memandu acara, walaupun sudah sering mengadakan. Terima kasih kepada tamu undangan, Bapak Abdul Aziz, sebagai Ketua LPMU Kabupaten Blitar ya. Sudah sering ketemu, saya jarang menyapa. Halo Pak Aziz, apa kabar? Dan juga kepada Ibu Hilda sebagai CEO Founder UKM Indonesia. Selamat sore Ibu Hilda, salam kenal dari saya. Selamat sore, salam kenal untuk semua. Oke, pada sore hari ini kita akan mengupas ya diskusi sharing tentang UMKM yang akan dikupas tuntas oleh Ibu Hilda dan juga Bapak Abdul Aziz dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Saya sebagai PMI yang saat ini masih di Hong Kong, yang katakanlah saya belum siap untuk memulai hidup di kampung halaman, ingin sekali menimba ilmu dari para pakar UMKM ya, ada Mbak Anisnya juga, ada Pak Aziz, ada Bu Hilda, ada siapa lagi di sini. Semuanya saya pun juga ingin belajar dari beliau-beliau ini agar bisa suatu saat saya pulang ke Indonesia saya bisa memulai usaha seperti teman-teman. Dan diskusi kali ini Bu Laili kita ngambil tema apa ya? Namanya Go UMKM. Oke, Go UMKM. Terima kasih semuanya. Nah, sebenarnya kita akan memulai aja dengan diskusi ringan. Mungkin yang pertama waktunya akan kita berikan kepada Bapak Abdul Aziz. Ya. Seperti yang kita ketahui ya, dalam perekonomian di Indonesia saat ini, dalam suasana pandemi yang begitu lama dan nggak tahu kapan akan berakhir. Ya. Sebagai pelaku UMKM, kayaknya salah satu mikro usaha atau mikro bisnis yang mampu bertahan di saat keadaan seperti sekarang ini. Untuk Pak Aziz, silakan gimana? Mungkin sudah tahu yang akan disampaikan kata kita, tema yang akan dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Santi. Mbak Santi posisinya di mana sekarang? Saya di Hong Kong. Bukan, di mana? Di daerah mana ini? Di daerah Chong Pan O. Wih, paling asik ujung. Di belakang ya. Dingin ya? Dingin atau panas sekarang? Sekarang ada angin sepoi-sepoi. Panas sekali. Cuman juga panas toh Mbak. Saya di belakang velodrome agak dingin. Ya, terima kasih. Bu Hilda, saya mohon izin duluan Bu Hilda ya. Saya akan menyampaikan yang sederhana-sederhana saja, seperti biasanya. Mungkin ya lebih banyak pada berbagi kira-kira agar Mbak Santi berani pulang ke rumah lah. Atau yang pertama itu, yang kedua memulai itu jangan nunggu pulang, tapi dimulai dari sekarang. Dan itu sudah banyak sekali teman-teman yang bisa melakukan itu. Misalnya banyak sekali teman-teman yang kerjanya di Taiwan, di Singapura, di mana itu jalan. Tapi sebelumnya saya buka dulu dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada. Ya.
Ya saya tidak bisa nyebut satu persatu, ada Mbah Darmo, ada Pak Arif Darmawan, Bu Ida, Bu Ine, dari teman-teman SBMI, ada semua datang, ada semua. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat di zaman pandemi ini. Saya banyak diprotes teman-teman, Kang Ajis kok maunya terus bicara soal UKM, soal ini disebut dengan pandemi ini. Jangan memberikan harapan palsu, misalnya seperti itu juga ada yang mengatakan semacam itu. Tetapi apapun yang terjadi kita harus optimis, harus bisa mengambil celah-celah yang bisa kita lakukan apa saja, asalkan dalam kondisi apapun kita harus tetap survive. Maka karena saya memang sehari-hari ya seperti Bu Laili ketahui, Bu Anis Hidayah juga pernah datang ke tempat saya kerja. Kantor saya itu cuma 20 meter dari rumah, jadi cukup ke depan rumah. Jadi saya untuk masa pandemi ini aman. Aman artinya apa? Tetap ya setiap dari dulu ya kerjanya selalu dari rumah, nggak pernah keluar rumah, dan nggak pernah naik angkot, nggak pernah naik tank-tank ya. Kalau di Hongkong naik tank-tank, nggak pernah naik MRT, nggak pernah. Gitu dari belakang ke rumah. Mungkin Papi jualan juga pernah ke sini. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon satu aja, karena kita semua lagi bersedih selama hampir 2 tahun ini, yang jelas COVID. Yang kedua, Kiai kami, ulama kami baru saja meninggalkan kita semua. Romo Kiai Zainuddin itu Pondok Ploso, dan barusan saja Mbah Jat, Kiai Jat Nganjuk juga meninggal. Dan doa ini juga saya mohon hadiah Al-Fatihah dan doa yang bukan beragama Muslim, beragama Islam, doa agar para nakes, tenaga relawan kesehatan, dan teman-teman yang sekarang Bu Nani yang lagi sakit, kena COVID juga kayaknya, kita doakan hadiah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, senantiasa kuat, dan senantiasa tegar menghadapi COVID ini. Saya hanya menyampaikan beberapa hal saja, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kami menggurui, tapi kita bersama-sama untuk dengan tema yang disampaikan yang sangat baik ini. Go UMKM, saya nggak tahu go-nya maunya kemana, apakah dibawa ke luar negeri semua, atau antar pulau, atau antar daerah. Yang jelas pokoknya go, ada label merah putih ya kita harus optimis bahwa apa yang kita lakukan saat ini, kondisi lapangan Bu Hida ya, mungkin data-data Bu Hida yang akan sampaikan nanti, bahwa pandemi ini sudah meluluhlantakkan segala kesombongan, tanda kutip kesombongannya itu, termasuk teman-teman UKM. Kalau saya sudah sehari di Blitar, saya tidak pernah kemana-mana, itu anjloknya sampai 70% ya, untuk omset itu anjlok. Tapi ada beberapa juga yang teman-teman pelaku UKM yang justru naik ketika pandemi ini, karena produknya memang sesuai yang dibutuhkan di pasar. Jadi persoalan kita yang Pak Geblok ini adalah pasar anjlok, sehingga UMKM tidak bisa tidak bisa menjual lebih lagi. Tapi itu harus kita pecahkan bersama-sama. Mudah-mudahan dalam beberapa pertemuan ini juga siasat dan cara-cara trik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, situasi ekonomi belum jelas, nggak jelas ya. Kita nggak tahu, mendengarkan para pakar, mendengarkan para ahli, dulu 3 bulan selesai, 6 bulan selesai, 7 bulan selesai, 12 bulan selesai. Ini hampir 2 tahun juga nggak selesai. Malah justru hebat. Baru saja kemarin di tempat kami di Desa Mendogrit, daerah Mendogrit itu yang meninggal dalam 1 minggu 15 orang, misalnya seperti itu. Yang nggak tahu, ini memang luar biasa situasi mencekam sehingga kita tidak tahu. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan hal ini bukan berarti menakut-nakuti, tetapi kita harus tetap survive untuk misalnya teman-teman semua mengeluh karena semua warung tutup. Jadi misalnya gitu, nah ini kita apa gitu, tapi ya alhamdulillah ya, bagaimanapun kondisinya justru sekarang ini
teman-teman pelaku UKM malah justru ngirimin makanan kepada teman-teman yang kena COVID, mungkin teman bertenaga kerja, itu berarti semangatnya untuk balik untuk kembali lagi seperti semula itu kuat, untuk balik lagi itu kuat. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa bangkit, kita bisa survive kembali. Mungkin saya nanti akan hanya menyampaikan ya pasar terbesar kali ini ya pasar produk UKM-nya hari terbesar adalah tentang produk kesehatan. Nggak ada yang melebihi itu. Jadi misalnya pemerintah anggaran itu mengeluarkan besar-besaran untuk vaksin, kemudian untuk biaya karantina dan sebagainya, ya kita berupaya misalnya waktu di karantina cateringnya yang jalanin teman-teman pelaku UKM misalnya, itu berupaya itu seperti itu. Kemudian saya kalau bilang teman-teman UKM, kebetulan Bu Laili, Bu Yuda, dan teman-teman yang lain, di Blitar ini yang saya lakukan, itu banyak sekali loh teman-teman pelaku UKM yang semuanya, yang kebanyakan adalah alumni pekerja migran. Jadi seperti yang dilakukan oleh teman-teman Pertagina, teman-teman guru UKM, terus yang dilakukan itu misalnya teman-teman itu semuanya juga ya terima kasih. Apa Pak jajannya Pak? Iya, ini istimewa. Istimewa. Saya juga lagi minum ini. Oh, sehat lalu. Ya pakai bambu ya, pakai bambu. Ya. Saya lanjutkan dulu. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa bangkit ya. Saya kira tadi saya sebelum acara ini coba tanya Bu Maroh, 1 bulan itu belanja produk Indonesia berapa gitu. Misalnya gitu. Misalnya seperti itu. Tapi Bu Maroh ternyata nggak pernah belanja. Malah justru memberikan produk-produknya kiriman dari Jawa. Iya, kan gratis dari majikan, Pak. Nah, maksud saya produk-produk yang lain. Tapi rata-rata yang saya kira cukup besar, minimal kalau lagi ke Victoria Park itu ya 1 bulan belanjanya 200.000 lah minimal itu. Ya, bisa menambah penguatan perekonomian lokal, Bapak. Kenapa? Ya, bisa meningkatkan perekonomian lokal, lebih stabil dengan adanya pandemi. Gitu. Ye. Ya, saya lanjutkan Pak ya. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk bisa bangkit? Saya kira saya urut rembuk agar bisa bangkit adalah membangun jejaring pasar lebih luas lagi. Dalam pandemi ini ada banyak kesempatan kita bisa bertemu yang sebelumnya saya nggak pernah kenal Bu Hilda, yang sebelumnya saya nggak kenal Bu Maroh, yang sebelumnya saya kenal Mbak Santi, kemudian teman-teman Mbak Laili udah lama ya, itu udah tahun 2012. Pertanyaannya berani pulang nggak itu saja. Masih sibuk, nggak bisa pulang-pulang gitu. 2010 Pak. Oh 2010 ya, 2010 ya. Tapi alhamdulillah yang sudah berani pulang, alhamdulillah banyak yang sudah lancar ya, sudah banyak yang sukses menjadi pengusaha seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jejaring pasar ini kesempatan yang baik seperti kali ini kita bertemu mungkin dengan Pak Arif Darmawan. Pak Arif Darmawan punya jaringan yang cukup luas, misalnya kayak gitu. Saya selalu mengatakan melanjutkan diskusi yang kemarin di waktu Baradise Belanda ya, siapa Mbak Gurali ya, itu menyampaikan ide soal warung Indonesia misalnya. Warung Indonesia itu bisa kita bentuk di setiap daerah. Di setiap, kita misalnya bikin pilot project di 5 kabupaten dulu, misalnya di mana, di Ponorogo, di Cilacap, terus di Kendal, itu bisa teman-teman yang alumni pekerja migran dimanapun berada, atau mungkin teman-teman relawan yang aktif bisa membentuk kooperasi namanya Koperasi Warung Indonesia, KWI misalnya. Itu karena untuk pengiriman ke luar negeri sekarang sangat mudah, mulai dari Jawa Barat sampai sampai Indonesia Timur sampai NTB, semua kargo sudah
bisa sejak hari Rabu itu pengiriman ke Taiwan, ke Singapura, itu semua bisa dilakukan, sehingga belanja yang cukup besar yang berkali-kali saya sampaikan, 200.000, yang di Singapura itu 113.000, itu berarti sudah 20-30 miliar belanjanya satu bulan untuk produk-produk Indonesia. Itu meskipun secara ilegal, tanda kutip, tapi ini bisa dilakukan. Mereka bisa pesan ke warung Indonesia yang dikelola oleh teman-teman koperasi, mungkin teman-teman SBNI sudah mulai itu, koperasi warung Indonesia. Jadi bikin koperasi sekarang juga mudah, 9 orang sudah langsung jadi. Untuk modal saya pikir kur di mana-mana juga dibuka, nggak pakai modal juga bisa. Kalau UKM itu modal saya kira sudah sangat mudah, punya kartu tani aja sudah bisa dapat langsung 50 juta misalnya, bunganya cukup rendah. Jadi COVID ini barokahnya banyak. Dengan COVID suku bunga bank jadi turun yang luar biasa, itu pun juga lesu gitu. Tapi dengan keyakinan ini kita bisa saling, dari yang ngelola nanti juga teman-teman alumni pekerja migran itu bisa dilakukan. Begitu juga teman-teman pekerja migran dulu, hasil penelitian sederhana saya, rata-rata kalau pulang ke rumah itu beli motor, beli bangun rumah, itu yang kebutuhan pokok, yang perhiasan nomor 5 loh, nggak salah. Kenapa teman-teman yang alumni pekerja migran tidak segera memulai usaha bikin batako, bikin kusen kayu, terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang lagi bekerja di luar negeri. Misalnya yang di Singapura mau bikin rumah, nanti batu batakonya belinya di warung Indonesia. Harganya mungkin bisa lebih rendah kalau sama anggota. Itu bisa dilakukan dan itu cukup besar sekali. Karena devisa Indonesia itu, saya nggak tahu Bu Yuda, nomor 3 atau nomor 2. Setelah minyak atau apa saya nggak begitu apa. Tetapi 5 besar devisa masuk Indonesia itu adalah sumbangsih teman-teman kita yang bekerja di luar negeri di seluruh Indonesia. Kalau saya ngutip Mbak Anis dari Migran Care itu dari Bank Dunia katanya sekitar 7 juta yang bekerja di luar negeri, itu cukup besar dan mereka rata-rata kalau rumah yang dibutuhkan itu. Jadi kenapa nggak bikin batako, bikin itu kalau rumah. Kalau perlu SBMI bekerja sama dibantu dengan UMKM Indonesia, kalau motor ya motor usaha, kalau perlu ya kerjasama dengan Yamaha di Jakarta untuk berdiri di warung Indonesia bisa beli motor gitu misalnya gitu, saling membantu sehingga kembali lagi pada teman-teman pelaku UKM dari teman-teman dari warung Indonesia yang saya sebutkan tadi itu, misalnya Mbak Santi butuh kiriman gambas gitu ya, gambas yang dari Indonesia kan beda rasanya misalnya gitu, beli aja di warung Indonesia, nanti dibantu dengan IT Pak Aditya yang di Bandung, saya yakin siap untuk bikinkan program sederhana, program khusus untuk warung-warung Indonesia sehingga semua orang bisa membeli. Jadi ada imbal balik yang di Hong Kong, yang di luar negeri belanja di warung Indonesia, misalnya Kapulogo gitu, cukup dibikin koperasi tanpa stok barang. Itu tanpa stok barang, cuma display aja, nanti teman-teman dikoordinir yang produksi tahu tempe goreng, keripik tempe ini itu bisa dilakukan. Begitu juga yang di sana itu bisa saling menguatkan. Jadi membangun pasar gotong royong ini sangat penting. Jadi ekonominya bisa berputar sehingga kehidupan apa manfaatnya kalau sudah masyarakat Indonesia sejahtera. Misalnya dalam 1 bulan 1 pelaku UKM bikin kusen kayu gitu aja, itu 40-50 aja sudah cukup untuk memutar kehidupan ekonomi. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah selain jejaring pasar antar komunitas, saya kira produk teman-teman pelaku UKM harus inovatif ya. Inovatif pasar hari ini apa? Gitu. Harus harus inovatif karena tadi sebelum acara ini disampaikan, saya iri sama teman-teman produsen-produsen pengusaha besar yang laku ini kok justru produk-produk pabrik besar ya, yang kapital yang cukup besar. Misalnya saya sebutkan aja tujuh bir brand, terus kemudian vitamin C CC itu vitamin yang minuman itu Fit C atau
dan produk-produk yang itu kok hanya karena WA keliling bahwa ini dengan ini disisipkan gitu aja, ini jadi viral menjadi nilainya cukup besar sekali, ada yang minta 5.000 karton, 1.000 karton, wah dasar. Saya inginnya gitu, kenapa kita nggak berdaya sebagai pelaku UKM? Kita harus peka teman-teman pelaku UKM untuk ya produknya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Mbak Laili, saya minta dibantu gambar aja untuk mudah biar nggak jenuh melihat gambar saya. Ada gambar saya yang saya bikin aja tadi bisa ditampilkan Mbak Laili. Mas Anjir, Mbak Laili yang bangsalnya tadi. Jadi kenapa kok malah foto-foto? Halo? Sama Bu Laili. Bu Laili. Bisa Mbak Laili? Mbak Laili atau Bu Laili? Atau Nona? Tergantung siapa yang manggil aja. Adik Laili gitu ya. Saya manggil adik aja nggak apa-apa. Apa nak? Buyan Mbak. Kalau sama manggilnya jomblo. Jomblo ya, oke. Apa? Betah banget ya. Ya. Yang paling atas Mbak Laili, saya menyampaikan ide-ide aja ke UKM ya. Saya menyampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya langsung aja kasih hal yang praktis nanti untuk teori bagaimana ilmunya secara teoritis terstruktur Bu Hilda yang menyampaikan. Lanjut Mbak Laili. Ini contoh produk benar-benar homemade ya, dibikin homemade. Saya lihat aja dari teman-teman. Nah ini, misalnya jeruk nipis ini, saya menyampaikan jeruk nipis ini. Ini alatnya cuma 750.000, jadi mesin sealer aja. Jeruk nipis itu di daerah kami cukup murah, harganya per kilo cuma 6.000. Ini kalau dibikin minuman gini bisa menjadi 1 box lebih. 1 box itu jualnya sudah di atas 30.000, isi 40, bisa 50.000. Ini cuma alatnya bukan dibikin pabrik, tapi cuma pakai harga alatnya cuma 750.000 aja ini. Tinggal bikin air peras jeruk diperas, kemudian habis diperas dikasih gula, dikasih pengawet yang sesuai dengan kesehatan, kemudian dibikin kayak begini. Ini sudah minuman sangat sehat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat daripada minuman-minuman yang lain karena asli murni dan ini dijual di tetangga-tetangga kita itu bisa kebutuhannya cukup besar dan insya Allah jalan. Gitu. Jadi antar kawan bisa dititipkan sayur mider, bisa dititipkan jamaah yasin, bisa dititipkan tetangga kalau ada acara tawarkan. Jadi sebelum ada acara tawarkan aja antar kawan, antar pelaku KM. Syukur-syukur ada alumni kerja migran yang produksi ini nanti kita promosikan bareng-bareng. Jadi kalau dalam komunitas kita berkomunitas dengan teman-teman pelaku KM, yuk kita pasarkan bareng-bareng, kita ngambil keuntungan bareng-bareng, saling memasarkan, saling menguatkan. Jadi pasar gotong royong itu kita kuatkan itu untuk menjadi ini. Jadi produk ini saya yakin sangat dibutuhkan. Itu murah banget. Misalnya ini produksi yang Mbak Atik Farihah itu dari desa mana itu? Dari desa di Kanigoro, ini produksinya kayak pabrikan kan? Sebenarnya enggak, ini produksi home industry, alatnya di bawah 1 juta, itu sudah bisa produk semacam ini. Tunjuk Bapak. Halo? Tunjuk Bapak. Saya sudah unmute semua, tapi mereka buka sendiri. Ya udah, saya lanjut dulu. Ini merek Zakia. Ini bisa menjadi bahan, karena di Blitar ini alhamdulillah, kalau Blitar ya di daerah-daerah itu minuman-minuman justru diproduksi perusahaan besar lagi. Ini padahal dibikin home industry berbasis desa itu bisa. Berbasis desa ya, itu bisa karena kebutuhan minuman apalagi hari raya itu luar biasa. Satu rumah itu bisa 10 sampai 15 box itu cukup besar. Saya kira Papi juga pernah melakukan ini dulu untuk minuman ini Papi ya. Pernah mencoba untuk melakukan di minuman merek Godes dulu nggak salah. Sebenarnya idenya sudah sangat besar, tinggal mau jalan. Ini dipasarkan antar kawan itu bisa. Alatnya nggak perlu. Nah, langsung lari ke Bandeng ya. Ini ide saya lama ini Pak. Bandeng Duri Lunak itu. Karena ini musim pandemi, semua dari rumah. Saya yakin masakan-masakan siap saji tidak hanya Bandeng ini. Saya bikin merek
bandeng dulunak Sidoarjo made in Blitar. Karena bagi saya rasa Sidoarjo masakannya masih enak di Blitar, maka saya kasih karena Blitar atau Ponorogo nggak ada sejarah bandeng, maka bikin aja bandeng tetapi ada tulisannya made in Ponorogo gitu. Ini pemasarannya seperti zaman dulu, dari rumah ke rumah pakai kreyeng ibu-ibu untuk menjualkan, satu orang itu bisa jual 20 gini aja, jalan pakai sepeda mini, sepeda pancal itu kalau punya 20 orang udah luar biasa omsetnya. Ya 2 kali gaji di Singapura lah, itu bisa dapatkan dari produk model-model bandeng dulunak. Nah ini selanjutnya Mbak Leli. Karena ini work from home semua, jadi work from home semua. Nah ini. Nah yang lagi di Hongkong, Bu Umaroh tadi misalnya, mumpung masih di Hongkong, belajarlah ini yang saya pilih itu. Kalau di Hongkong atau di Singapura atau di Malaysia, tauge-nya bagus-bagus, besar-besar Bu Hilda. Itu saya kira mumpung masih di sana, di Hongkong, lakukanlah belajar produk-produk kayak misalnya bikin sari kedelai. Sari kedelai itu kan di sana kental, enak gitu. Maka mumpung masih di sana, belajarlah sari tebu, belajarlah. Nanti bisa dibawa ke rumah. Nah, sehingga tauge ini karena nutrisinya cukup baik di atas daging katanya, itu bisa dikemasi kayak begini. Itu saya kira produk premium, laku. Nanti jualannya nggak perlu di supermarket, langsung door to door. Itu saya kira jualan ini 300 bungkus, 200 bungkus sehari itu nggak susah. Apalagi kita punya warung pecel dan sebagainya yang bisa menjadi pelanggan, ini cukup besar potensinya. Dan tauge ini modalnya cuma tompo, Bu, Bapak Ibu sekalian, modalnya cuma rinjing itu ya. Jenenge kok bambu itu bisa, atau kalau mau ya belajar di sana prosesnya kayak apa, pakai mesin sederhana, pakai yang penting panggilannya bagus. Ini 1 kilo tauge, 1 kilo kacang hijau itu bisa minimal jadi 7 kilo. Artinya nggak perlu proses yang panjang, nyuci kacang, kemudian jadi tauge, dijual, udah untung 6 kali lipat. Ini usaha yang paling yang sederhana yang bisa dilakukan, dikemas yang baik. Nanti kemasnya belajar ke Pak Aditya lah. Pak Aditya yang di Bandung ya, siapa ya? Mungkin kemasan tauge yang murah meriah, tapi bisa sehat. Nanti seperti apa? Nanti dari UMKM Indonesia saya pikir juga punya pakar-pakar kemasan, bisa minta dibantu desainnya. Nanti syukur-syukur kita ambil pasar Jakarta, pasar Bandung, atau pasar lokal aja cukup besar. Lanjut Mbak Leli. Mbak Yu. Nah ini kebutuhan telur ya. Nah sesungguhnya yang kebutuhan, sebentar. Ini kandang ayam yang sederhana. Kita juga bikin ini. Ini teman-teman yang alumni Korea ini kan jago ngelas semua. Kalau Korea itu produksi kayak begini aja. Ini harga kandangnya sekitar 1,5 itu jadi produksi. Bahan bakunya sekitar 1 jutaan. Setiap hari ayam Arabnya telur itu memperkaya masyarakat kan sebutnya yang aman untuk imun itu telur. Ini bisa produksi ini di setiap rumah. Kalau rumah ini setiap rumah butuh kandang banyak, kandangnya begini cukup besar. Ini bisa dilakukan. Jadi di setiap rumah bikin kayak begini, kemudian nanti pasti butuh pakan, butuhnya nanti ilmunya bisa dikembangkan. Dan ini bisa dimulai dari Hongkong juga bisa, usaha-usaha kecil kayak begini, bikin kandangnya, bikin pakannya, terus kemudian jual telurnya. Ini isi 18 ekor. 18 ekor kalau 1.000, 18.000. Tinggal ngalikan aja. Itu bisa dikerjakan di rumah. Cukup untuk uang jajan anak lah. Itu seperti itu. Jadi kalau bikin kandangnya lumayan, bisa sederhana, itu bisa dilakukan. Dan setiap rumah sekarang kebutuhan telurnya luar biasa. Apalagi telur ayam kampung itu luar biasa. Dan itu saya kira usaha-usaha yang sangat baik. Misalnya pelihara kalkun. Kalkun itu 1 ekor 250 sampai 350. Ya dimulai dari telur 100 dulu lah, nggak usah banyak-banyak dulu. Telur 100, netes, itu modal mesin tetas telur udah cukup, bikin sendiri, mesin tetas telurnya juga bisa kita pelajari di Universitas YouTube Indonesia, UI, itu bisa. Bawang merah tadi saya ingat sama Pak Yazid tadi ya, bawang merah di Universitas YouTube Indonesia itu nanamnya pakai
botol aqua itu dalam 1-2 bulan itu bisa panen 1 kintal, itu berarti 2 juta rupiah dengan modal sekitar 4.000. Udah hasil itu kan udah lumayan kalau tanamnya cuma di 3 meter kali 13 meter. Nah, usaha-usaha kayak begitu misalnya itu bagus. Misalnya ternak ayam pakai maggot itu 1.000 ekor untungnya 14 juta rupiah. Itu saya pikir bisa dimulai, Bu Laili, teman-teman pekerja migran, Bu Maroh, Bu Santi, mulai saja dari luar negeri. Sekarang CCTV murah, hanya 200.000 boleh, itu dipasang di rumah. Orang rumah kerja enggak bisa dilihat. Sambil di Hongkong sambil goreng tahu, goreng ikan atau lagi masak, lihat di rumah kerja enggak itu. Kalau enggak kerja, ini harus kerja. Yang di rumah harus jangan hanya dolan saja, yang di Hongkong, yang di Singapura kerja keras, yang di rumah santai-santai nggak boleh. Itu paradigma harus dirubah. Bekerja di Hongkong, bekerja di Singapura bukan jadi bos, tetapi sama-sama harus kerja di rumah karena sudah mengorbankan waktu. Selanjutnya, ini foto saya di Singapura, di pameran ketemu 2 orang ibu-ibu, yang satu usahanya kopi, yang 2 usahanya rendang. Beliau ekspor sampai ke Pakistan. Ini teman saya dari Pandaan, ketemu di sana. Artinya rendang itu masakan terenak nomor 1 di dunia, salah satu masakan enak itu bisa diproduksi oleh teman-teman pekerja migran, bisa dilakukan dan ini prospeknya sangat baik. Kemasannya juga sederhana, alatnya juga cuma wajan aja, nggak perlu mesin yang mahal, nggak usah beli mesin di tempat kami, bikin saja dari wajan sudah cukup. Selanjutnya saya mau mengucapkan terima kasih. Ini tolong diputar Mbak Bu Laili. Sebentar. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halang. Support, hormat, sepakat dan sangat merasa bermartabat kalau kita menyentuh ekonomi umat. Dan kali ini NU Kabupaten Blitar melalui lembaga ekonomi NU di bawah Gus Aziz bersama Ibu Chandra, kami bangga bersyukur melepas hasil produk Blitar. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancam, binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancam, binasa di bawah tulimu. Puji syukur sama Allah, 350 walangan sudah diberangkatkan ke Hongkong. Saya sangat berterima kasih sama LPNU. Berkat bimbingan Bapak Aziz sama Bu Chandra, saya terima kasih. Tahun depannya bisa seperti ini lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sudah Mbak Leli, saya mengucapkan terima kasih pada Bu Laili yang sudah menjembatani, mempertemukan dengan diaspora Indonesia, Bu Chandra yang ada di Hongkong untuk berkenan membantu. Ini ekspor ini nggak bisa jalan kalau nggak ada Bu Laili ini. Artinya waktu itu masih di Barat JP, ya sama-sama sekarang Barat JP juga. Itu peran dari teman-teman kita ya seperti ini, kita pertemuan di sini menjalin hubungan dan akhirnya kita bisa mengekspor ini 1 kontainer foto video perdana. Sehingga apa dampaknya? Kelihatannya sepele,
tetapi sudah memberikan lapangan kerja 70 pelaku UKM yang setiap bulan 3 kali pengiriman itu terjalan. Istilahnya ini apa Bu Hilda? Ekspor retail ya namanya, ekspor retail ya. Tapi ada yang jadi ibu angkat, dan ibu angkat ini yang pertemukan ya teman-teman Bu Laili itu. Jadi saya tolong dikontakkan ini, carikan ini. Saya yakin yang di Belanda, yang di Singapura, yang di mana hari ini kalau menyaksikan itu mencarikan, datang aja ke toko Indonesia. Sudah, ini biasanya store-nya di Indonesia di mana? Nah, saya sudah bilang sama Bu Anis Hidayah, misalnya teman-teman pelaku UKM Gempol. Pelaku UKM Gempol itu jumlahnya ratusan, bagus sekali produk-produknya, karena korban tol itu, jalan tol. Jadi Pak Jokowi bangun jalan tol itu ternyata juga ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya apa? Dulu jalur tol di Gempol itu, jalur tol itu, sebelum jalan tol, Gempol itu ditujukan semua orang. Misalnya Bu siapa itu yang usahanya klepon itu sehari omsetnya puluhan juta. Sekarang habis karena semua lewat tol. Jadi pelaku UKM juga habis karena nggak ada yang belanja lagi. Itu salah satu efek juga. Sehingga ya kita harus bersama-sama membantu mereka. Untuk itu. Bu Leli lanjut yang terakhir. Nah, ini kami di Singapura. Kita bikin Bu Hilda, kapan-kapan sudah nggak pandemi lagi, kita bareng-bareng Bu. Bikin kegiatan-kegiatan off air ya. Misalnya ini di waktu kita di Singapura ada Bu Arumi yang bantu kita di sana. Ini la haula wala quwata illa billah. Semua tanya, mudah kok LPNU bikin pelatihan di mana, di Singapura, memang punya duit? Enggak, ini semua kerja gotong royong. Semuanya, ya alhamdulillah semuanya lancar, pesertanya ada 300 lebih Bu. Dan sekarang alhamdulillah yang pulang sudah karena mungkin terinspirasi dari kegiatan kita dengan bersama-sama kita saling curhat dan sebagainya. Sekarang sudah usaha, dan perlu diketahui ketika kita ekspor itu tidak sama sekali kita tidak ngutip fee, nggak ngutip. Pokoknya kita pertemukan dengan pembeli. Nah, sekarang seandainya yang di Belanda, yang di Prancis itu mencarikan lagi belanja sambil tanya kalau di Indonesia ini kemana? Kita cari bapak angkat aja kita. Teman-teman pelaku UKM nggak perlulah ekspor sendiri. Suratnya izinnya itu berat sekali. Sehingga kapan hari saya bertemu dengan teman-teman di dinas bahwa kemasan harus begini, izin harus begini, saya tanya. Bukan berarti kita mengesankan izin, karena izin itu semuanya mahal. Ini tapi bisa diselesaikan lah. Nah, kali lagi bersama-sama kita perjuangkan. Misalnya sambal pecel itu bungkusnya sederhana sekali, plastik. Mereknya juga dulu, mohon maaf, itu kertas bekas rokok sebenarnya. Sisa-sisa dari gudang garam dipotongin, terus dikasih sablon satu warna. Itu tembus di seluruh negara. Dari Rusia, di mana-mana itu kirim. Nah, maksud saya bukan berarti kemasan tidak harus baik. Tetapi yang penting produk itu laku. Dan saya kira saya terima kasih sekali. Misalnya saya iri betul dengan produk-produk bir brand dan sebagainya. Mari kita lawan, bukan kita lawan tanda kutip ya. Kita harus memenangkan pasar produk lokal kayak jamu wedang jeruk, kemudian daun sirih, terus misalnya tadi Pak Yazid di Nganjuk tadi menunjukkan kubis dari bawang merah. Ya kita lanjutkan dengan produk-produk misalnya temannya Bu Laili itu bikin bawang black garlic, itu bikin sendiri juga mudah, harga jualnya juga tinggi. Terus misalnya kita bikin kubis daun kelor dan sebagainya. Produk-produk yang mengandung herbal hari ini sangat dibutuhkan untuk kalau perlu ini ya. Misalnya kita bikin sayur imun, paket sayur imun, nggak usah pakai anti covid lah. Paket sayur imun itu ya sayur-sayuran, isinya ya daun kelor, kemudian daun singkong dicampur jadi satu, namun sama bumbunya dipaketin namanya sayur imun, dijual di teman-teman sayur leader yang cukup besar, yang berkali-kali saya ceritakan. Di Blitar aja ada 6.000 sayur leader etek itu. Kalau dititipkan satu orang itu ambil 100 saja, kalau satu titip 10 kali 100 sudah 1.000 paket, itu sudah cukup besar. Nah, namanya sayur imun. Nah, teman-teman pelaku UKM harus mengerti selera pasar hari ini, kesehatan ya kesehatan. Jangan sampai lagi, padahal susu itu
di Blitar pusatnya, di mana? Di Ponorogo pusatnya, di Tulungagung pusatnya, di Pasuruan pusatnya. Kenapa nggak kita olah menjadi kekuatan produk baru yang betul-betul ya kita kasih plus lah nanti, plus daun kelor itu plus secang terus kemudian jahe itu bisa menjadi nilai lebih. Saya kira itu dulu pengantarnya. Yang jelas yang perlu saya sampaikan terlalu panjang. Yang laku dibutuhkan. Yang laku itu yang dibutuhkan. Itu rumusnya ini saja. Jadi teman-teman dimanapun berada, saya kira ini bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain yang laku yang dibutuhkan. Terima kasih Bu Laili yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.